Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang hebat. Perkenalkan, nama Ibu Evelyn Zuliantini. Panggil Ibu Evelyn. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat. Kita juga jangan lupa loh menerapkan protokol kesehatan 3M. Apa ya 3M itu? Ada yang tahu? Ya, benar. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gunanya untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia. Sekarang kita simak materinya bersama-sama ya. Banyak sumber energi yang tersedia di bumi ini. Ada yang tahu nggak sih sumber energi itu apa? Jadi, sumber energi itu benda-benda yang dapat menghasilkan energi. Adik-adik ada yang tahu tidak? Sumber energi terbesar di bumi ini itu apa? Iya, betul sekali. Sumber energi terbesar di bumi ini ialah matahari. Matahari itu sendiri dapat menghasilkan sumber energi panas dan cahaya. Manfaat matahari bagi kehidupan manusia itu apa aja ya? Nah, di sini ada beberapa contoh manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Yang pertama, membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan pada nelayan, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pertumbuhan pada tanaman, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Nah, itu dia adik-adik beberapa manfaat energi matahari bagi kehidupan. Sekarang kita akan bahas tentang fotosintesis. Apa fotosintesis itu? Jadi, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan. Dan dari fotosintesis ini, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini sangat dibutuhkan untuk manusia dan hewan untuk bernafas ya adik-adik. Fotosintesis juga menghasilkan makanan yang dibutuhkan untuk manusia dan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Oh iya adik-adik, sinar matahari juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber listrik loh. Jadi, sinar matahari di sini dapat diubah menjadi sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau kita bisa sebut PLTS. Nah, PLTS terbesar di Indonesia ada di PLTS Karangasem Bali loh. Oh iya, Ibu mau nanya, di sini ada yang hobinya makan tidak? Pasti ada kan? Sama kayak ibu juga hobinya makan loh. Nah, makanan dan minuman yang adik-adik konsumsi itu sebagai sumber energi bagi kalian. Sehingga lewat makanan dan minuman yang kalian konsumsi, kalian bisa beraktivitas sehari-hari. Coba kalau kalian tidak makan, pasti kalian terasa lapar, lemas, ya kan? Dan kalian juga tidak merasa semangat dalam menjalankan aktivitas kalian sehari-hari. Dan pasti di antara kalian semua ada yang suka makan ayam goreng atau sayur bayam, sayur sop. Ada yang suka tidak? Jadi, makanan yang kita konsumsi itu bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Selain kita membutuhkan makanan, tubuh kita juga membutuhkan minuman. Minuman juga sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Coba kalau kalian kurang minum, apa yang kalian rasakan? Pasti kalian merasa haus. Kita juga bisa merasakan dehidrasi loh pada tubuh kita. Jadi, minum juga sangat penting bagi tubuh kita, terutama minum air putih ya. Di sini siapa yang tidak membutuhkan air? Pasti semua sangat membutuhkan air untuk kehidupan kita. Karena air banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Coba, biasanya air itu digunakan untuk apa saja? Air biasanya digunakan untuk kita mencuci, untuk kita memasak, dan untuk kita mandi. Jadi, air di sini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau kita bisa sebut PLTA. Cara pemanfaatannya yaitu air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk
kemudian air dialirkan. Aliran air mempunyai kekuatan yang dinamakan energi kinetik. Energi kinetik itu akan memutar kincir angin atau turbin. Gerakan turbin itu akan menggerakkan generator listrik yang dapat membangkitkan energi listrik. Waduk atau bendungan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA terbesar di Indonesia yaitu PLTA Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Di sini juga ada beberapa contoh PLTA yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PLTA Maninjau di Agam, Sumatera Barat. Yang kedua ada PLTA Karangates di Malang, Jawa Timur. Yang ketiga ada PLTA Sigura-gura di Semeara, Sumatera Utara. Dan yang keempat ada PLTA Musi di Kapahiang. Dan yang terakhir ada PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Ada sumber energi yang lainnya yaitu angin atau bisa disebut juga raiju. Jadi, raiju atau angin adalah udara yang bergerak. Di dalam udara ada oksigen. Nah, oksigen itu penting untuk kehidupan kita. Jadi, udara bukan hanya sumber energi untuk tubuh, tetapi udara juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik loh. Udara atau bisa disebut juga bayu atau angin itu memiliki energi kinetik. Jadi, energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir angin dan dapat menggerakkan generator listrik yang akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disebut juga PLTB terbesar di Indonesia ada di Sulawesi Selatan, yaitu di Sidrap. Oke adik-adik, gimana? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Betul, kita hari ini sudah belajar 3 sumber energi. Yang pertama, ada sumber energi matahari, ada sumber energi air, ada sumber energi angin. Kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sumber-sumber energi tersebut. Dengan cara kita dapat menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Karena lingkungan tempat kita hidup dan lingkungan memberikan banyak energi untuk tubuh kita. Oke adik-adik, demikian penjelasan materi untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan malas untuk belajar walaupun di rumah saja ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.